Jangan skip video ini jika tanaman kalian ingin tumbuh dengan optimal, tentunya terbebas dari yang namanya keriting daun, kemudian bercak daun, dan penyakit lainnya. Hari ini kawan-kawan kita akan mengupdate perkembangan tanaman cabai rawit kita tentunya dengan perawatan. Hari ini merupakan perawatan pertama, yaitu spray pertama setelah tanaman mengalami yang namanya overdosis pupuk kawan-kawan. Di luar dugaan, tanaman kami bisa tumbuh kembali walaupun sempat mengalami stres akibat overdosis. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, saya akan menyepil tanaman saya terlebih dahulu kawan-kawan, nanti agar teman-teman mengetahui perkembangan tanaman cabai rawit kami. Kita akan menyepil tanaman terlebih dahulu ya kawan-kawan. Untuk kondisi tanamannya seperti ini kemarin kan baru kita tanam seminggu yang lalu, dan sekarang rencana mau perawatan yang pertama khusus untuk penyepraiannya. Ini merupakan tanaman yang lama kawan-kawan, kembali segar walaupun pertumbuhannya agak lambat. Oke, nanti kita akan lakukan pemupukan sekitar umur 10 harian setelah tanam ini ya kawan-kawan. Ini juga ada yang besar, seharusnya sudah sebesar ini kawan-kawan. Besarnya sudah besar-besar. Karena kan overdosis kemarin tanamannya layu 80% kawan-kawan, tapi sekarang segar kembali. Oke, kita akan sepil lahan bagian atasnya juga ya kawan-kawan. Untuk lahan atasnya tanamannya merata agak besar karena kemarin yang segar-segar pada bagian lahan bawah di sini kan kita gunakan untuk menyulam lahan pada bagian atas, sehingga di sini kelihatan lebih kecil-kecil. Terutama kan di sini kan kita full di sini kawan-kawan melakukan penanaman ulang. Kita tidak melakukan yang namanya penyulaman karena terlalu ribet juga. Kita memantau tanaman yang masih hidup dan membedakan tanaman yang mau berkembang dan tidak bisa hidup lagi, sehingga saya putuskan untuk menanam ulang kawan-kawan. Nanti kita jadikan edukasi juga tentang varietas bibit. Sedikit informasi, ini merupakan yang saya gunakan penanaman ulang ini, kita memakai bibit lokal kawan-kawan, lokal di sini, lokal Bali. Untuk rawitnya ini tipe berendul tapi buahnya besar-besar sekali kawan-kawan. Semoga saja hasilnya maksimal, nanti buahnya lebih besar dari jempol biasanya kawan-kawan, dan untuk tonasenya itu lebih cepat kita dapat. Oke, kita spill lahan pada bagian atasnya kawan-kawan. Seperti ini penampakannya. Ini sehabis overdosis kawan-kawan, kemarin saya stres berat karena tanaman terserang overdosis. Ini pun perawatannya baru kita sekarang lakukan kawan-kawan. Kemarin kita tidak berani melakukan apa-apa, nanti takutnya menambah parah stresnya kawan-kawan, hingga kita melakukan penyepraian hari ini. Di sini juga terlihat ada bercak seperti bercak daun, yang terlihat bercak. Kemudian ini karena kan kita tidak melakukan perawatan sekitar 10 harian kawan-kawan, terutamanya kocor dan spray. Oke, untuk lahannya di sini ini bibitnya kaliber kawan-kawan. Kemarin kan full kaliber karena terserang overdosis. Kita yang 20% yang masih segar kita pindahkan ke sini kawan-kawan, nanti biar berkelompok. Untuk yang di atas kaliber, yang di bawah rawit lokal kawan-kawan. Rawit lokal itu produktivitasnya beda dengan kaliber. Kalau kaliber kan itu lebih panjang durasinya kawan-kawan. Kalau biasanya rawit kaliber itu petikan yang sudah memasuki panen raya itu sekitar petikan ke-9 sudah mulai banyak kawan-kawan. Kalau rawit lokal itu petikan ke-5 sudah kena panen rayanya kawan-kawan, lebih cepat dia. Tapi untuk interval pemetikannya atau durasi pemetikannya itu lebih singkat. Untuk tonasenya saya rasa untuk semua jenis tanaman cabai rawit itu sama kawan-kawan. Intinya kita seberapa lama bisa merawat tanaman cabai. Intinya kan tanaman cabai tidak mati dulu kawan-kawan. Kalau tanaman mati ya nggak bisa tercapai tonasinya kawan-kawan. Rata-rata tanaman cabai kan paling tidak bisa mencapai 1 sampai 1,5 kilo, 2 kilo itu jarang kawan-kawan. Semoga saja dengan metode kami bisa berhasil ya kawan-kawan untuk mengedukasi teman-teman juga. Semoga metode kami bisa bermanfaat, tentunya menjadi referensi untuk petani-petani pemula kawan-kawan. Oke, kita akan lanjut pada proses perawatan kali ini, yaitu penyepraian. Hari ini kawan-kawan, tanaman kami telah berusia 22 HST, yang dimana kemarin kita telah melakukan pemupukan awal lewat akar pasca tanaman mengalami overdosis. Di usia 21 HST kemarin kita telah mengaplikasikan pupuk
atau nutrisi lewat akar menggunakan NPK triple 16 dan Vertijos, tentunya dikombinasi dengan asam umat kawan-kawan. Hari ini di umur 22 HST kami akan kembali melakukan perawatan yang pertama kawan-kawan. Terutama kemarin kita lihat waktu menyerupai tanaman itu sudah terlihat ada serangan hama kawan-kawan, seperti hama ulat. Selain itu juga terdapat juga bercak kawan-kawan, sehingga kami mengaplikasikan fungisida. Karena berhubung kita belum sempat aplikasikan fungisida dari awal tanam kawan-kawan, sehingga di 22 HST ini kami kembali untuk melakukan perawatan setelah tanaman mengalami masa-masa stres kawan-kawan. Tanaman kami tidak terawat selama 10 hari. Kita hanya memantau saja seberapa jauh tanaman bisa berkembang. Dan hasil dari kebanyakan tanaman yang layu masih bisa tumbuh kembali kawan-kawan. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, di sini ada nutrisi kawan-kawan. Nutrisinya kita pakai asam amino. Untuk nutrisinya di sini kita memakai asam amino. Kemudian yang kedua di sini kita memakai insek, yaitu Rhizotin kawan-kawan. Kemudian yang kedua di sini ada abamectin. Kemudian kita tambahkan fungisida, yaitu fungisida berbahan aktif dipiconazole atau Explore. Oke, di sini kita hanya memakai nutrisi asam amino kawan-kawan, ini dikarenakan tanaman kami sehabis stres, sehabis mengalami overdosis, tentunya penyerapan unsur dari daun itu belum sempurna atau optimal kawan-kawan. Oke, untuk dosisnya asam amino di sini kita memakai 2 tutup per 18 liter air. Ini sekitar 1 ml per liter airnya kawan-kawan. Kemudian kita masuki yang pembahasan yang nomor 2, poin yang nomor 2 di sini ada Rhizotin. Untuk Rhizotinnya di sini kita hanya memakai sedikit kawan-kawan, sedikit perimbangan karena kita menggunakan bahan aktif double, Rhizotin dan abamectin. Untuk dosis Rhizotinnya di sini kita memakai 1 sendok kawan-kawan, 1 sendok per 18 liter. Kemudian abamectinnya kita juga memakai 1 sendok per 18 liter air. Ini dikarenakan kita menyiasati tanaman kita masih kecil, terutama kemarin mengalami overdosis, nanti takutnya tanaman kembali stres kawan-kawan karena gempuran dari insek yang kita berikan. Untuk abamectinnya juga kita pakai 1 sendok per 18 liter. Untuk ekspornya di sini kita hanya pakai 1 sendok juga kawan-kawan. Ini bertujuan untuk meminimalisir atau menghalau dari serangan bercak daun, karena kemarin kita lama tidak menyepray sehingga tanaman sudah ada yang terlihat terserang bercak daun kawan-kawan. Oke, setelah itu baru kita langsung bisa spraykan pada tanaman. Kemudian untuk interval penyepraiannya di sini di metode Dewata Tani TV kita memakai 4 hari sekali kawan-kawan. Ini merupakan waktu yang ideal tentunya untuk menghalau atau mencegah dari serangan hama penyakit. Jika kita lebih dari itu, misal seminggu sekali, itu kutu daunnya lebih cepat datang kawan-kawan. Karena ini merupakan interval yang paling terbaik kawan-kawan. Oke, untuk bahan-bahannya hanya ini saja kawan-kawan. Untuk nutrisinya asam amino, inseknya ada 2 di sini, abamectin dan Rhizotin. Kemudian untuk fungisidanya hanya menggunakan Explore kawan-kawan. Oke, nantinya hanya menggunakan bahan ini tanaman bisa kita cover dalam serangan hamanya, bisa kita kendalikan sejak dini. Untuk dosisnya pun masih kecil kawan-kawan, ini relatif aman untuk tanaman yang masih kecil. Nanti jika tanaman sudah mulai dewasa, tanaman sudah mulai berkembang, kita akan tambah dosisnya kawan-kawan. Terutama kita juga perlu memperhatikan dari serangan hama. Jika hamanya memang sudah berat, baru kita tambah dosisnya, agar selain dari menghemat biaya, kita juga bisa meminimalisir efek buruk dari obat-obatan yang kita berikan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe. Nanti ketika sudah subscribe, teman-teman akan mendapat notifikasi ketika kami mengupdate perkembangan tanaman cabai rawit ini. Oke, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman pemula, dan jangan lupa tetap semangat. Dan terima kasih.